kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Injil 1 Yohanes pasal yang pertama. Pembacaan akan dimulai dengan Bang Aras dan Bapak Pendeta Ngatio. Siap. Kami 1 persilakan. Yohanes 1 sampai dengan 5. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kamu dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya itu kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan pada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat 6 sampai yang ke-10. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia yang menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bang Aras. Terima kasih Bapak Pendeta Ngatio yang telah membacakan buat kita 1 Yohanes pasal yang pertama. Bu Heni, kami persilakan. Terima kasih Pak Frans. Selamat pagi. Shalom, salam sejahtera, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya. Hari ini kita berkumpul kembali untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1. Tidak terasa ya, sebentar lagi kita sudah mau hampir selesai di perjanjian baru. Mari Bapak Ibu, saya undang kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami saat ini datang di hadirat-Mu yang kudus, kami memohon urapan-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya setiap renungan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Bapa, dapat menjadi berkat. Bantu kami Bapa, supaya kami bisa mencerna dan kami bisa mengerti isi hati-Mu, sehingga firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes 1 ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini bacaan kita saya memberikan tema menjadi saksi terang Tuhan, ya. Itu temanya, menjadi saksi terang Tuhan. Nah, kitab 1 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes di tahun sekitar 85 sampai tahun 95 Masehi.
Nah, surat ini ditunjukkan kepada orang-orang Kristen yang menerima pengajaran sesat dari guru-guru palsu. Nah, pengajaran sesat macam apa itu? Nah, yaitu pengajaran gnostik yang sesat yang disebut bidat, sekte. Apa ajaran gnostik itu? Apa? Nah, gnostik adalah pengajaran yang menyangkal karya Allah di bumi ini dan juga menyangkal karya keselamatan dari apa maksudnya dari kebenaran Injil yang sebenarnya. Nah, gnostik merupakan bidat yang paling berbahaya bagi gereja mula-mula dan dari zaman abad yang ketiga ya itu dimulainya itu di abad yang ketiga pertama ya. Nah, pengajaran dipengaruhi oleh filsuf seperti Plato. Gnostik percaya dua premis yang salah. Pengajaran gnostik melepaskan diri dari gereja universal dan menyelewengkan kebenaran Injil. Nah, itu pengajaran gnostik, saudara-saudara. Makanya mereka disebut pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, para rasul mengajarkan kekristenan sejati yang menentang pengajaran gnostik ini, yang merupakan sistem kepercayaan yang berbeda sama sekali. Ya, jadi jelas kepercayaan mereka itu sangat berbeda. Sesatnya seperti apa? Nah, ajaran sesat yang menyatakan bahwa Allah tidak mungkin jadi manusia. Nah, dari segi doktrin, ajaran sesat mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus. Dan mereka diajarkan tidak diperlukan iman untuk menerima keselamatan. Jadi mereka mengajarkan dengan pengetahuan ya, dengan berbuat baik gitu. Nah, sedangkan kita tahu tidak ada seorang pun yang diselamatkan tanpa beriman bahwa Yesus Kristus adalah penebus dan juru selamat. Nah, firman mengajarkan agar kita hidup kudus dan terpisah dari dosa. Betul bukan? Nah, apalagi Alkitab ajarkan kepada kita. Orang Kristen harus memiliki pengetahuan Alkitab, harus. Saudara, kalau kita tidak memiliki pengetahuan firman, kita akan menerima pengajaran mereka yang menyesatkan. Makanya hati-hati dengan pengajaran yang mengelabui, yang menyesatkan. Tapi kalau kita tahu kunci kepada kehidupan kekal hanya melalui iman saja, hanya melalui iman kepada Yesus, kita menerima keselamatan dan orang Kristen wajib hidupnya berubah dari semua tatanan hidupnya memiliki karakter Kristus. Jadi di kitab 1 Yohanes ini ada 5 pasal. Dan isi kitab ini mengajari bagaimana seorang Kristen mengenali pengajaran sesat agar tidak disesatkan. Jadi kalau kita tahu pengajaran yang asli, kita tahu yang palsu. Nah, ini penting sekali. Ini diuraikan. Perlu kita pahami agar jemaat tidak kehilangan kehidupan kekal. Dan penting bagi kita mengetahui isi 1 Yohanes dengan pengajaran utamanya untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perlu agar kita mempraktekkan iman kita. Nah, dari catatan di Alkitab Rasul Yohanes ini menulis 5 kitab. Kitab apa saja? Nah, kita udah tahu ya kitab Injil Yohanes, kitab 1 Yohanes, kitab 2 Yohanes, kitab 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Nah, 5 kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, dari pengajaran Rasul Yohanes memuat tentang eskatologi, pengajaran tentang akhir zaman ya, tentang eklesiologi, pengajaran rumus teologis yang sistematis, pemahaman mengenai gereja ya, dan juga pengajaran kristologi mengenai Kristus. Nah, kita perlu memahami inti pengajaran ini agar tidak disesatkan oleh pengajaran gnostik. Penting sekali kita harus tahu hal ini.
Nah, Rasul Yohanes memulai menjelaskan mengenai rencana Allah agar seluruh orang Kristen hidup dalam persekutuan. Itu disarankan sekali dari zaman mula-mula agar kita hidup dalam persekutuan. Bagian ini menjelaskan dasar dari persekutuan dengan Allah adalah Yesus Kristus. Kalau kita berbuat dosa, maka kita harus mengakuinya terlebih dahulu di hadapan Allah. Kita juga harus hidup dalam terang firman Allah, yaitu dengan melakukan perintahnya dan patuh kepada kehendaknya. Perhatikan, buah dari hidup dalam terang adalah mengasihi saudara-saudara kita. Caranya menjadi saksi yang terbuka. Saksi yang terbuka itu menjadi surat yang terbuka. Jadi intinya kesaksian para rasul perlu kita teladani. Keselamatan kita terima oleh kasih karunia. Setelah kita diselamatkan, kita harus hidup dengan iman. Nah, ada 5 ciri khas surat 1 Yohanes ini. Pertama, ciri khasnya. Surat ini mendefinisikan kehidupan Kristen ini tidak boleh kompromi antara terang dan gelap. Betul, tidak boleh kompromi. Kalau mau terang, terang, gelap, gelap ya. Antara kebenaran dan kebohongan. Nah, kalau kita ikut Tuhan, kita harus pilih. Mau dalam kebenaran atau hidup dalam kebohongan. Pilihan apa lagi? Di antara kebenaran atau dosa? Di antara kasih atau kita membenci, hidup dalam kebencian. Dan paling topnya perbedaan antara mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Mau menjadi anak-anak Allah atau menjadi anak-anak setan. Ya, yang kedua ciri khasnya, surat 1 Yohanes ini merupakan satu-satunya kitab perjanjian baru yang dibicarakan mengenai Yesus sebagai perantara kita. Dalam bahasa Yunani, perantara kita itu adalah parakletos. Artinya Tuhan mengirimkan penolong agar kita tidak menjadi anak yatim piatu. Nah, ciri khas yang ketiga, surat 1 Yohanes ini memberitakan tentang kesaksian-kesaksian rasuli di perjanjian baru. Ya, surat 1 Yohanes tidak akan menemukan pernyataan-pernyataan di PB. Ya, bukan pernyataan-pernyataan di perjanjian lama. Saya ralat ya. Jadi kitab 1 Yohanes ini menyampaikan kristologi yang berhubungan dengan penyangkalan akan ajaran sesat, salib jaminan keselamatannya. Jadi itu yang keempat ya. Dan yang kelima, gaya penulisannya yang sangat sederhana. Dan Yohanes menegaskan pengulangan kata-kata berulang kali. Contoh, mengenai terang, kebenaran, maksudnya kata-kata ini berulang, ada kata-kata mengenai terang, diulang lagi mengenai kata kebenaran, diulang lagi kata percaya gitu ya, diulang lagi mengenai tetap tinggal gitu. Jadi ada kata-kata pengulangan gitu. Nah, sangat sederhana surat Yohanes 1 Yohanes ini untuk menekankan poin-poinnya diulang-ulang agar kita mudah memahaminya. Ya, nah Rasul Yohanes mengajarkan agar sukacita orang Kristen menjadi sempurna, jangan hidup dalam dosa lagi. Ya, itu harus ya. Nah, menolak ajaran sesat dan yang paling penting, orang Kristen wajib mengetahui bahwa kita memiliki memiliki hidup yang kekal. Ya, jadi kita tahu caranya bahwa kita ini orang Kristen, kita akan memiliki hidup yang kekal. Itu paling penting. Nah, yang selanjutnya saya mau menjelaskan 1 Yohanes pasal 1, hanya ada 10 ayat yang tadi kita baca. Dari ayat 1 sampai 4, kita diperhadapkan dengan pertanyaan tentang hidup.
Ya, surat 1 Yohanes ini khususnya pada ayat 2, firman Tuhan melalui sang rasul hendak menyaksikan dan mendorong umat untuk memiliki joy. Apa itu joy? Adalah hidup yang utuh. Makna joy ini diambil dari Yohanes 10 ayat 10. Dulu nih saya pernah salah mengerti tentang ayat Yohanes 10 ayat 10 ini. Saya pikir ayat ini mengenai berkat jasmani. Ternyata saya salah dan saya baru memahami ternyata ayat ini mengenai berkat rohani. Begini bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku, maksudnya Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada kata hidup. Hidup dalam bahasa Yunani ada 3 definisinya, yaitu pertama, bios, yaitu hidup yang secara fisik, tubuh jasmani, yang dipengaruhi oleh 5 panca indera, yang sifatnya hanya sementara dan tidak kekal. Ya, jadi kata hidup itu bios yang pertama ya. Kedua, pisce, itu yang hidup secara jiwani. Muncul kata psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa. Yang ketiga adalah pneuma, yaitu kehidupan secara rohani yang artinya nafas. Nah, Roh Kudus tidak dikenal oleh dunia sekalipun hidup dihembusi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat, ia pasti menerima Roh Kudus dan tinggal di dalam dirinya. Itu bisa kita baca referensinya di 1 Korintus 3 ayat 16. Jadi memiliki joy sama dengan hidup yang seutuhnya, seluruhnya secara fisik, secara jiwa, dan secara kehidupan roh. Ini penting sekali kita memiliki hidup yang utuh. Itu yang Tuhan mau, saudara-saudaraku. Supaya kita tidak jadi batu sandungan ya. Dan supaya kita bisa juga peka. Nah, hidup joy memiliki memiliki ciri khas untuk orang percaya. Jadi hidup joy ini adalah milik orang percaya yang hidupnya di dalam segala pemaksimalan kapasitas yang berkelimpahan. Ya, nah hidup seperti ini dinikmati di dunia sekarang sampai di dunia yang akan datang. Tahu kenapa? Karena bagi orang percaya hidup kekal ini dimulai semenjak kita mengenal Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi semenjak kita hidup sekarang ini, sebenarnya kita harus sudah memiliki hidup joy itu. Hidup utuh ya. Hidup joy yang akurat akan penuh dengan berkat saudara-saudara. Tidak akan berkekurangan apapun. Dan bertujuan untuk memuliakan Tuhan. Dapat menjadi berkat bagi manusia lainnya. Jadi hidup joy ini akan bisa memampukan kita hidup bertahan, hidup dalam perjuangan seluruhnya. Sehingga kehidupan rohani kita ini bisa bertumbuh di dalam kebenarannya. Nah, kesaksian Rasul Yohanes hidup kekal di sini bukan nanti setelah kematian, tapi telah dimulai sejak hidup sekarang di dunia ini dan tetap berlangsung meskipun ada dalam kematian fisik dan terus berlanjut hingga kebangkitan kembali. Rasul Yohanes mendefinisikan hidup kekal yang berkenan dengan Kristus. Nah, para rasul memberitahukan kalau mau hidup kekal hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Kristus dengan menjalin hubungan pribadi, persekutuan dengan Tuhan.
Yohanes mengajarkan tidak bisa hanya dengan melakukan perbuatan baik saja yang seperti diajarkan oleh ajaran Gnostik itu. Tapi hanya dengan iman, percaya kepada Kristus, dengan hidup yang telah mengalami transformasi. Hidupnya tidak melakukan kejahatan, dosa lagi, tapi buah pertobatan melakukan apa? Perbuatan baik. Jika kita sudah paham ajaran Injil, akan ada dampaknya. Orang yang hidupnya beriman akan dapat menyaksikan bahwa dia memiliki persekutuan yang akrab dengan Allah. Pasti kelihatan, saudara. Dan melalui iman kepada Kristus akan menerima hidup yang kekal. Menjadi saksi Kristus tidak luput dari tantangan. Oh yes, benar. Tantangan itu bisa berupa perasaan malas, rasa sungkan, rasa takut jika kita memberitakan Injil, jika kita dianggap akan mengkristenkan orang lain, ya, berdasarkan iman yang kita miliki, ya. Kristus hidup di dalam kita dan kita memiliki persekutuan pribadi bersamanya. Jadi jangan ada rasa takut. Tahu nggak kita terpanggil untuk menyaksikan iman kepada dunia ini? Tuhan ingin setiap murid-muridnya, setiap kita menyaksikan iman yang benar. Dari kehidupan kita yang menyaksikan kehidupan yang benar, akan mewarnai dunia dengan kebenaran. Nah, lanjut nih, ayat 5-10. Perikop ini temanya adalah Allah adalah terang. Nah, kesaksian Yohanes menjadi saksi Tuhan. Yohanes mengajarkan kepada kita untuk berjalan dalam terang. Itu di ayat 5 berkata, saya akan baca ayat 5b saja ya. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, saya mau memberikan analogi agar dapat memahami Allah adalah terang. Dalam satu ruangan gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Gelap, ya. Apa yang terjadi di dalam ruangan gelap itu? Akan membuat orang tidak dapat melihat. Pernah kan saudara ada di dalam ruangan gelap? Kalau di dalam ruangan gelap, apakah Anda bisa melihat? Bahkan tidak dapat menemukan jalan yang akibatnya bisa apa? Bisa nabrak sana sini. Nah, bagaimana caranya menghilangkan kegelapan? Melalui survei, cara menghilangkan kegelapan hanya dengan adanya terang. Adanya terang, ya, kegelapan itu akan sirna, akan hilang, gitu. Nah, di ruang yang gelap pintu, kalau di ruangan yang gelap ada pintu saja atau jendela yang terbuka sedikit ya, ada cahaya yang masuk dari luar. Kita dari ruang kegelapan itu kita bisa lihat, ada cahaya gitu loh. Nah, kalau ruangan yang gelap itu dinyalakan lampu, akan ada terang dan otomatis gelap itu akan menyingkir. Demikian dunia ini tanpa Allah. Gelap akibat dosa. Jadi Allah itu adalah terang. Dengan adanya Allah, ya, kita menjadi terang. Manusia ada dalam kegelapan akibat Adam dan Hawa. Dan manusia mewarisi dosa asal. Pasti tahu dong ceritanya. Nah, Allah ini kan adalah terang. Nah, Allah membuat perjanjian terhadap Hawa di kitab Kejadian 3:15. Kita sudah tahu semuanya ya. Itu progospel pertama sekali, nubuatan Allah pertama sekali. Melalui keturunan wanita, kasih Allah dinyatakan mengirim anaknya Yesus Kristus untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa asal. Nah, orang Kristen yang telah mengalami penyucian dari dosa melalui darah Yesus, ya, hidupnya
akan ada di dalam terang. Karena Allah adalah terang yang telah menebus kita. Oleh karena itu, kita juga harus hidup di dalam terang dan tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa. Melalui pernyataan ini telah menunjukkan kepada kita Allah itu kudus dan benar. Jadi Allah adalah terang yang melenyapkan kegelapan. Makanya datang kepada Allah supaya kita jadi terang, ya. Nah, Rasul Yohanes sangat setia kepada Tuhan Yesus. Kita sudah tahu itu ya, murid kesayangan ya. Dan apa yang diajarkan Yohanes yang telah diterimanya itu secara langsung adalah kebenaran. Maka melalui ayat firman Tuhan ini, Rasul Yohanes menyampaikan berita yang sudah diterimanya, yaitu kebenaran bahwa Allah adalah terang, bahwa di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wow, luar biasa. Saya sendiri mengambil keputusan untuk mengikuti terang itu. Nah, di ayat 6 berkata, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Semua kita tahu bukan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di dalam pikiran, yang di dalam hati. Ini penting kita ingat selalu bahwa Allah Maha tahu segala dosa, segala kejahatan, segala kebohongan, segala keserakahan, segala percabulan dan lain-lain. You name it. Namakan aja itu dosa macam apa. Banyak tipe dosa. Jadi perbuatan daging Allah tahu saudara. Betul-betul Allah tahu. Karena Dia Maha tahu. Sebenarnya hampir semua anak-anak Tuhan tahu loh kalau Tuhan itu Maha tahu. Tahu. Oleh karena itu jangan lagi berbuat jahat. Jangan lagi menipu, jangan lagi berbohong, jangan lagi memberontak, jangan lagi melakukan ketidakadilan, dan lain-lainnya. Hendaklah kita selalu hati-hati menjaga diri agar tidak jatuh dalam dosa. Apa yang dikatakan Rasul Yohanes, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup masih di dalam kegelapan. Perhatikan di ayat lanjutan ayat 6 ini berkata, kita itu berdusta dan kita tidak melakukan apa? Kebenaran. Ada tipe orang mengatakan, enggak aku tidak melakukan itu. Maksud saya enggak begini, suka berdali-dali. Waduh, itu aja sudah berdusta. Udah melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Kembali pilihan ada di tangan kita masing-masing. Mau hidup di dalam kegelapan atau mau hidup dalam dusta. Atau mau hidup dalam kebenaran. Saya bukan mau menakuti saudara. Kalau kita tidak menentukan dari sekarang untuk melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami kematian jasmani yang akhirnya mengalami kematian kekal. Saya telah menyadari ini berapa tahun yang lalu, saudara. Waktu saya merenungkan firman ini, saya mengambil keputusan. Saya juga mau saudara-saudara yang mendengarkan saat ini, kalau Anda belum memotong ya hubungan dengan dosa itu, potong. Putuskan. Nah, saya lanjutkan di ayat yang ke-7, memberikan kita solusi. Saya akan membacakan bunyinya demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, nah, garis bawahi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu
menyucikan kita daripada segala dosa. Ada amin? Amin ya saudara-saudaraku. Nah, pernyataan ayat ini juga Rasul Paulus sering menyatakan kita ini hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Ya, kita sudah baca surat-surat Paulus yang dulu ya, kita sudah melewatinya, banyak sekali surat-surat Paulus, dan surat Paulus juga menyatakan itu kepada kita untuk kita hidup di dalam terang, sama seperti dia, yaitu Tuhan, dia, Yesus itu ada di dalam terang. Maka kita akan mendapatkan persekutuan dengan sesama saudara seiman. Setelah kita mendapat hubungan persekutuan dengan Allah, dengan sesama kita juga. Kan tanda salib ya, dengan hubungan dengan atas, horizontal, dan vertikal. Itu harus. Kita memperoleh sukacita akhirnya yang luar biasa. Oleh apa? Pendamaian oleh darah Yesus Kristus, dan kita menjadi terang. Nah, jangan sampai hidup kita jauh dari Allah. Caranya kita terus beribadah, ya, terus berdoa. Doa adalah komunikasi kita terhadap Allah. Terus masuk dalam hadirat Allah, ya, dengan pujian, dengan penyembahan, dan ucapan syukur kita. Nah, Alkitab katakan Allah lah yang membuat pelita kita bercahaya. Ya, Tuhan Allah kita menyinari kegelapan kita. Itu ada di ayat Mazmur 18 ayat 29. Jelas sekali ayat ini mengatakan bahwa Allah lah yang membuat pelita kita bercahaya. Nah, kalau Allah yang membuat pelita kita yang bercahaya, ya dekat-dekat dengan Allah. Ntar otomatis kita terang. Nah, ini penting saudara simak. Kita ini kan milik Allah. Allah itu kan terang dan kita umatnya. Tebusan juga adalah terang. Jadi kalau kita sudah ditebus, kita juga adalah terang. Nah, ada lagi ayatnya di Matius 5 ayat 14. Waktu saya membaca ini, saya bilang, wah saya dulu pernah baca ini. Pernah dulu kayaknya waktu Natalan ya, waktu kita menghadapi ibadah Natalan, saya bawa firman yang mengatakan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Nah, ayat ini mengingatkan saya berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ini loh yang dimasukkan oleh para rasul. Kita harus menjadi terang yang benar. Jadi setiap orang yang melihat kita, mereka melihat ada terang dalam hidup kita. Nah, saya lanjut di ayat 8 sampai 10 bacaan hari ini ya. Diminta bagi semua umat percaya, jangan menipu diri sendiri. Hendaklah kita bertobat, mengaku dosa agar sepenuhnya jujur kepada Allah. Ini yang Rasul ajarkan kepada orang Kristen untuk tidak hidup lagi di dalam kegelapan, melainkan hidup di dalam terang, ya, yaitu dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kemurnian, dan dalam kekudusan. Jadi kesimpulan tema hari ini yang saya angkat menjadi saksi terang Tuhan, kitab ini mengajari bagaimana seorang Kristen mengenali pengajaran sesat agar tidak disesatkan. Bagaimana kita dapat menjadi saksi dan terang Tuhan? Saya sudah jelaskan dari awal, kita harus belajar firman Tuhan secara benar. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, tapi oleh iman. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus. Dan dari cara hidup yang benar agar kita memperoleh apa? Makna joy tadi. Hidup yang utuh, baik secara jasmani, jiwa, dan roh. Jadi surat yang kita baca hari ini, Yohanes menekankan kepada jemaat mula-mula pada waktu itu di jemaat di 1 Yohanes untuk mereka hati-hati dengan pengajaran gnostik itu, pengajaran yang sesat itu. Kemudian Rasul Yohanes mengajak setiap jemaat untuk mengkaitkan hidupnya
datang kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan otomatis ya dia akan menjadi terang. Nah, firman di 1 Tesalonika 5 ayat 21 berbunyi begini teman-teman. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik dapat dari mana? Dari mana kita dapat yang baik? Hanya dari firman Tuhan satu-satunya kebenaran. Yohanes menegaskan bahwa tidak ada seorang pun bisa mengklaim diri. Nih ingat nih, ini penting nih. Ya, kan Yohanes menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim diri sebagai orang Kristen jika hidupnya masih dalam kejahatan. Ya, dan yang perbuatannya amoral. Kita tidak dapat mengasihi Allah. Dan pada saat yang sama, juga kita hidup dalam dosa. No. Hidup kudus itu artinya apa? Kita memisahkan diri dari dosa. Ya, saudara. Tidak bisa kompromi. Kenapa? Karena jika demikian, kita adalah orang-orang yang munafik. Nggak mau dong kita dicap jadi munafik. Ya, kita harus memilih dan menentukan sikap hidup mengasihi Allah dan tidak boleh hidup dalam dosa. Mari saya ajak kita berkomitmen untuk hidup kudus dan benar. Kita harus sadar bahwa diri kita adalah manusia yang penuh dosa dan lemah. Ya, jadi kita harus datang kepada Dia yang memberikan pengampunan dosa. Kalau sudah dikasih ampun nih, jangan lakukan lagi. Mari lakukan pemberesan. Saudara, mari mengaku dosa. Kita tidak perlu takut untuk mengaku dosa di hadapan Allah. Karena Dia tidak akan membuang kita. Tetapi justru memberi jaminan, ya, Dia memberikan jaminan pada pengampunan kepada kita untuk hidup di dalam terang. Jadi ada jaminan hidup di dalam Tuhan. Setelah mengaku dosa, apa tindakan selanjutnya? Kita harus bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan kemenangan. Allah adalah terang dan kita telah menjadi terang oleh pengudusan. Dengan demikian, kita akan bisa menjadi saksi terang Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami mau Bapa untuk menjadi saksi terang-Mu, untuk menerangi dunia ini. Banyak ayat di dalam firman Tuhan yang mengatakan agar kami harus menyaksikan kepada dunia ini bahwa hidup kami telah diperbaharui, kami telah mengalami transformasi. Bagi saudara-saudaraku, Bapa, apabila mereka masih terikat dengan dosa, mereka belum bisa melepaskannya. Hamba berdoa biarlah kuasa-Mu, pertolongan Roh Kudus-Mu yang akan memampukan mereka keluar dari perbuatan-perbuatan dosa ini. Bapa, hidup ini singkat. Pada suatu waktu kami akan mengakhiri hidup kami. Dan kami mau Bapa mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu. Bapa, Engkau sering mengajarkan kepada saya, hidup ini seperti sedang melukiskan di atas kanvas. Apa yang kamu mau untuk lukiskan di hidupmu semasih kamu di dunia. Sehingga pada waktu akhir kredit kami Bapa, Engkau mendapatkan kami memiliki gambaran yang indah, gambaran yang serupa seperti Kristus. Kami telah berhasil melakukan dengan kemenangan pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau telah memampukan saya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Kembali Pak Amin. Frans, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, saat ini kami mau menerima berkat yang dari Engkau sendiri Bapa yang akan membubuhi kepada setiap kami. Tuhan yang akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memampukan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kasih karunia Yesus dan kasih Allah dengan persekutuan Roh Kudus sampai pada akhir zaman. Amin. Amin. Terima kasih Bu Heni.